Benar Tuhan, seperti apa yang kami pujikan kepada Tuhan, kami percaya penuh kepada Tuhan dan percaya akan kuasa firman-Mu yang hidup, yang mampu menyembuhkan kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan mendidik kami di dalam Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, menjadi puncak dari bakti kami pada pagi hari ini. Kami ingin mengkhususkan waktu kami, mendengarkan suara-Mu melalui Alkitab yang tertulis. Pakailah hamba-Mu yang sederhana penuh kelemahan ini, dengan apa yang hamba persiapkan Tuhan berkati, supaya memperlengkapi kami semuanya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya di dalam kekuatan Rohul Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini memasuki minggu kedua bulan Agustus 2026. Saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-15, yang saya berikan judul Bersama Tuhan Memenangkan Perjalanan Hidup. Ya, bersama dengan Tuhan memenangkan perjalanan hidup. Sebagai pendahuluan dari perenungan firman Tuhan ini, kalau boleh saya katakan atau saya gambarkan, kehidupan saya dan saudara, sepanjang hidup saya dan saudara adalah sebuah perjalanan perjuangan. Ya, tahap demi tahap adalah perjuangan. Tahap demi tahap adalah semacam pertandingan. Ya. Di mana perjuangan itu saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan harus hadapi. Dan lebih dari itu, kalau itu sebuah pertandingan, kita akan mencoba dan akan bersama-sama dengan Tuhan untuk memenangkan pertandingan itu. Kalau itu sebuah perjuangan, ya mari kita akan bersama-sama dengan Tuhan memenangkan perjuangan itu. Nah, dalam menghadapi kenyataan atau realita kehidupan semacam ini, ada sebagian orang yang percaya begini, ya semuanya itu sudah takdir Allah. Ya, sudah digariskan oleh Tuhan. Kalau kita digariskan jadi balungan kere, bahasa Jawa, sudah digariskan oleh Tuhan jadi orang miskin, mau berusaha jungkir balik ya tetap miskin. Ini orang berkata seperti itu karena menyerahkan hidupnya kepada takdir. Kehidupan saya dan saudara 100% itu sudah ada takdirnya. Ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi ada ekstrim lain juga yang berkata bahwa hidup saya dan saudara itu ya ditentukan oleh, sepenuhnya ditentukan oleh diri kita masing-masing. 100% ditentukan oleh diri kita masing-masing. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa di atas segala sesuatu yang kita mampu lakukan, di atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, jangan pernah lupa, ada Tuhan yang berdaulat di atas semuanya. Ya, ada Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan saya dan saudara ada di dunia ini, dan Dia adalah pribadi yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan, bagi saya dan saudara orang-orang yang percaya Yesus secara pribadi yang sudah menjadi milik Tuhan, kemenangan hidup, perjuangan hidup ini salah satunya adalah ditentukan bagaimana saya dan saudara bersikap, bagaimana saya dan saudara menghadapi hidup ini, dan dikaitkan dengan bagaimana kita menempatkan Tuhan yang berdaulat itu dalam hidup saya dan saudara. Nah, pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Joshua, ya, atau Joshua, atau Yusa. Pernah dengar nama itu? Itu sama, orang yang sama.
Joshua dalam bahasa Inggris, Yosua bahasa Indonesia, Yusa itu setahu saya dalam terjemahan bahasa Jawa. Sama itu. Yosua seorang pemimpin yang akhirnya berhasil memenangkan perjuangan hidupnya. Memang dari awal hidupnya orang ini memang sudah memiliki sikap yang sangat tepat sejak dia bersama dengan Musa keluar dari tanah Mesir. Ya. Teks firman Tuhan ini mengisahkan awal dari kepemimpinan Yosua ketika akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Jadi ini adalah transisi kepemimpinan dari Musa yang hebat itu sesudah dipanggil oleh Tuhan, lalu Tuhan sekarang berbicara secara pribadi kepada Joshua. Yang pertama, mari kita baca sama-sama dan kita aminkan sama-sama. Yosua 1 ayat 1 sampai yang kedua. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Dari 1 dan 2, ayat 1 dan 2, saya menggarisbawahi satu kata di dalam ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu apa? Bersiaplah sekarang. Bagaimana saya dan saudara bisa memenangkan perjuangan atau pertandingan hidup saya dan saudara masing-masing? Yang mengawali studi yang kuliah. Ini adalah awal perjuanganmu. Anda yang akan masuk ke semester yang baru, awal perjuanganmu. Yang saudara sudah bekerja mungkin dalam pekerjaan yang baru, ya awal perjuanganmu. Yang dalam proses pekerjaan itu proses perjuanganmu. Yang pertama adalah prinsip siap. Kesiapsediaan yang holistik, yang menyeluruh. Ya. Sekali lagi konteks sejarah dari teks firman Tuhan ini adalah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Bangsa Israel waktu itu masih di sebelah timur sungai Yordan. Kalau saudara melihat peta, sebelah kanan itu timur, makanya Papua di kanan kan? Gitu. Ya, masih di sebelah timur sungai Yordan, bangsa Israel belum menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan belum. Tetapi di ujung perjalanan sampai timur sungai Yordan itu, pemimpin besar bagi bangsa Israel yakni Musa dipanggil oleh Tuhan. Ketika Musa naik ke Gunung Nebo, dia tidak turun kembali. Mati di sana. Musa tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Itulah sebabnya terjadi peristiwa ini. Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Prinsip kesiapsediaan secara holistik, secara utuh. Yang pertama, siap mental. Mental ini terkait dengan soal berpikir, cara pandang, dan akhirnya memang akan terlihat di dalam sikap bagaimana menjalani hidup. Ya, siap mental. Sadari dan selalu ingat, hidup itu adalah perjuangan. Kalau kita punya pikiran bahwa hidup adalah perjuangan, maka mental kita jadi mental pejuang. Kalau dalam pikiran kita hidup itu miskin, ya sudah, sikapnya kere. Kalau kita memiliki sikap, memiliki pikiran bahwa hidup adalah perjuangan, maka kita mesti memiliki hati dan sikap sebagai seorang pejuang. Artinya segala sesuatu memang harus diusahakan, segala sesuatu harus diperjuangkan. Secara hati. Baik, mari kita menata dan memfokuskan keberanian hati kita untuk maju.
Ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua? Dikatakan bahwa hambaku Musa telah mati. Ya. Waktu itu atau sebelum waktu itu, Yosua hanya sebagai seorang batur, hanya seorang hamba, seorang pembantu dari Musa. Saya tidak tahu persis, tapi menurut saya juga tidak kemungkinan besar tidak ada dalam pikiran Yosua bahwa suatu saat aku akan menggantikan Musa. Karena janji pertama adalah Tuhan berjanji kepada Musa bahwa Musa akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Musa yang memimpin masuk tanah Kanaan. Sehingga menurut saya, tafsiran saya bisa salah, Yosua mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggantikan pemimpin besar itu untuk membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan dan menikmati tanah Kanaan. Tapi ternyata di tengah jalan Tuhan punya rencana yang lain bagi Yosua. Itulah sebabnya di awal kepemimpinannya Tuhan berkata, siapkanlah dirimu sekarang. Secara mental tadinya hanya seorang hamba, hanya seorang batur dari Musa, pembantu dari Musa. Sekarang harus jadi pemimpin. Ini mental yang perlu diubah, sangat-sangat perlu diubah. Yang kedua, saya menilai, memang dalam Alkitab ini tidak dituliskan ya, kesiapan yang harus kita miliki, harus kita sediakan dalam diri kita adalah kesiapan fisik. Ya, kesiapan fisik. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti membutuhkan kekuatan fisik, betul? Sebab itu, mari kita melatih tubuh kita ini secara sehat, secara proporsional. Ya. Makan ya makan secukupnya. Artinya gampangnya begini, kalau waktunya makan ya makan, kecuali nggak ada yang dimakan, itu saya tidak memberlakukan ini ya. Gitu. Kalau waktunya makan ya makan, kalau waktunya istirahat ya istirahat, waktunya kerja ya kerja, proporsional. Demikian juga nampaknya fisik saya dan saudara itu perlu perawatan. Betul? Yang saya maksudkan itu perawatan tidak harus ke salon, tidak harus nge-gym itu tidak harus itu gitu ya. Macam-macam perawatan yang bisa kita lakukan. Menjaga, merawat kesehatan, kesegaran tubuh kita. Karena kita menyadari bahwa tubuh fisik ini terbatas. Dan karena waktu itu adalah Yosua harus menjadi pemimpin, harus perang terhadap kota-kota yang ada di tanah Kanaan. Demikian juga saya kira sekalipun nanti implikasinya berbeda, kesiapan kelengkapan kita butuhkan. Kalau bagi Yosua waktu itu ya kelengkapan perang. Bagi saya dan saudara tidak perang sekarang. Menghadapi hidup itu perlu yang namanya kesiapan skill, keterampilan. Ya. Mari kita meningkatkan kapasitas kita, kemampuan, keterampilan kita dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Ya. Kalau perang, milikilah amunisi dengan sumber daya, dengan apa yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk menjalani kehidupan ini. Prinsip kesiapsediaan. Saya dan saudara menjalani hidup ini harus selalu siap. Ya. Karena menurut saya prinsip ini, mental siap, itu akan mempengaruhi proses. Saudara tidak setuju ya nggak apa-apa. Tapi maksud saya, coba bayangkan, saudara mau, yang masih sekolah, saudara mau ujian. Bagi orang yang siap, apapun terjadi pasti ya siap maju gitu ya.
Tapi bagi orang yang tidak siap, mungkin soalnya tidak terlalu susah, tetapi karena tidak siap, ya jadi amburadul. Ya. Apapun yang akan kita hadapi kalau kita siap, itu akan lebih baik. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, siapkanlah dirimu sekarang. Ya, siap, prinsip kesiapan. Yang kedua, Yosua pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima, yakni prinsip percaya atau mempercayakan diri kepada firman Tuhan, kepada Tuhan dan firman-Nya. Ayat 3 sampai dengan yang kelima, mari kita baca bersama dan kita aminkan sama-sama. 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya. Dari ayat 3 sampai dengan yang kelima ini, Tuhan berjanji khusus kepada Yosua, tentunya dalam kepemimpinannya atas orang Israel. Janji yang pertama dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Untuk mengingat kesetiaan Tuhan seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi karena di awal Tuhan sudah berjanji kepada Musa dan Yosua yang akan diminta untuk melanjutkan, maka janji itu akan berlaku. Intinya tanah Kanaan akan menjadi tanah bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Bahkan dari batas-batasnya pun Tuhan memberikan persis. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya, kemenangan, janji kemenangan. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan terikat oleh janjinya sendiri kepada Musa. Dan dia akan melanjutkannya janji itu kepada Yosua. Mempercayakan diri tanpa ragu kepada Tuhan dan kepada janji-janji firman Tuhan. Mengapa kita sebagai orang percaya harus percaya atau beriman kepada janji firman Tuhan? Yang pertama, soal otoritas. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan saya dan saudara. Percayalah kepadaku, betul? Itu perintahnya. Dia sendiri yang memerintahkan, mengajarkan kita untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita percaya kepada Tuhan atau kita percaya kepada janji firman Tuhan melalui firman Tuhan. Kan janji Tuhan, isi dari firman Tuhan itu salah satunya kan janji. Dari mana kita tahu tentang janji Tuhan? Dari firman Tuhan. Tidak usah mendengar, tidak usah nunggu bisikan Tuhan, janji kepada telinga kita. Tapi kita membaca firman Tuhan, menemukan janji firman Tuhan, kalau itu berbicara untuk saya dan saudara secara pribadi, percayai janji firman Tuhan itu untuk saudara. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan mungkin firman Tuhan secara fisik, mungkin Alkitab bisa hilang. Bisa ketelingsut, bisa terbakar, bisa dibakar. Tetapi firman Tuhan tidak akan hilang. Berikutnya, mengapa saya dan saudara harus percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya? Soal kedaulatan. Karena Tuhan yang memegang kendali penuh atas seluruh hidup kita, atas jalan hidup saya dan saudara.
Dan alasan yang berikutnya soal integritas Tuhan. Tuhan setia kepada janjinya. Dalam bukti sejarah, Tuhan akhirnya memberikan tanah Kanaan, ya, tanah Palestina, sekarang yang kita kenal, menjadi milik bangsa Israel dalam sepanjang sejarah nanti sebelum tahun 70. Tanah Palestina yang kita sekarang kenal itu adalah tanah Kanaan. Ya. Sejarah membuktikan, seumpama kita melepaskan Alkitab saja, seumpama Alkitab kita tutup dulu, jangan berbicara soal Alkitab. Ya. Pasti ada sejarah dunia yang mencatat bahwa tanah Palestina yang kita kenal sekarang itu adalah tanah yang pernah dimiliki, diduduki oleh bangsa Israel. Bangsa mana yang punya sejarah itu? Ya minimal satu, yakni bangsa Israel sendiri, bangsa Yahudi. Dan bangsa-bangsa di sekitar-sekitarnya pasti tahu bahwa tanah Palestina yang kita tahu sekarang adalah tanah yang pernah diduduki dalam waktu yang turun sangat lama sampai sebelum tahun 70 Masehi, dari sebelum Masehi adalah tanah yang dimiliki oleh bangsa Israel. Buktinya apa? Bukti sejarah sampai sekarang masih ada yang namanya pondasi Bait Allah di kota Yerusalem. Sekalipun sudah terkubur, tapi ditemukan, sejarah membuktikan. Itu salah satu bukti kesetiaan Tuhan kepada janjinya, yang janji kepada Musa, janji kepada Yosua tentang tanah yang kau injak kakimu, kuberikan kepadamu. Relevansi lintas zaman mengenai janji Tuhan yang tidak berubah. Kepada Yosua dan kepada bangsa Israel, Tuhan menjanjikan tanah Kanaan secara fisik, yakni tanah Palestina yang kita tahu sekarang. Kepada saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, Tuhan jelas menjanjikan tanah kekal, bukan tanah fisik. Rumah Bapa yang kekal, yakni apa? Keselamatan. Istilahnya Yerusalem baru, bukan Yerusalem di tanah Israel, bukan, tapi Yerusalem baru. Itu kalau saudara ke pelayatan biasanya kan, oh Yerusalem, apa? Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Saya kalau nyanyi itu hatiku rindu ke sana enggak saya ucapkan. Karena saya belum. Tapi itu maksudnya, Yerusalem baru itu maksudnya ya. Gitu. Yang kedua, kemenangan peperangan menghadapi musuh bagi Yosua dijanjikan dan akhirnya memang mereka menang, Yosua menang. Sehingga ketika saudara membaca kitab Yosua sepanjang Yosua itu adalah kemenangan demi kemenangan, karena memang tema utamanya adalah kemenangan karena iman. Kepada saya dan saudara, Tuhan memberikan janji kemenangan hidup. Menikmati berkat pemeliharaan pertolongan Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, itu harus diperjuangkan. Hidup adalah perjuangan. Bersama dengan Tuhan kita berjuang. Bagi Yosua waktu itu, Tuhan menyertai secara fisik, secara kasat mata. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua, memenangkan kota demi kota. Dimulai dari misalkan Yeriko yang paling terkenal ya, kota Yeriko, nanti Amalek, Amori dan sebagainya. Itu penduduk asli, kota-kota asli di tanah Kanaan itu. Bagi saya dan saudara, penyertaan Roh Kudus sekalipun tidak nampak, tapi Roh Kudus ada dalam diri saya dan saudara, dan itu yang menyertai saya dan saudara selama-lamanya. Immanuel, Allah yang menyertai.
Janji masa kini bagi saya dan saudara tentang tanah Kanaan yang kekal adalah hidup yang kekal. Yohanes 3:16 ayat andalan saudara. Ya, jangan lupa itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus apa? Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji masa kini bagi saya dan saudara tentang berkat dan kemenangan. Yeremia 17 ayat 7. Ini salah satu ayat andalan saya yang kedua. Ya, makanya di rumah saya buat hiasan. Ya, saya figura dengan figura batik apa itu namanya? Tenunnya NTT karena istri saya orang NTT, orang Sabu. Saya bingkai dengan batiknya Jawa. Di tengah-tengah saya tulisi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, menghafal juga gampang kan? 17:7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Nanti ayat 18 itu menakutkan. Tetapi celakalah orang yang itu. Saya tidak hafalan itu. Saya mengandalkan ayat 7 saja. Ya. Kemenangan sejati bagi orang percaya bermula saat kita berhenti bersandar kepada kekuatan kita dan mendasari, menyertai dan terus mengakhiri dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan yang ketiga mengenai janji penyertaan Tuhan yang tanpa batas bagi saya dan saudara. Memang konteksnya adalah soal pemberitaan Injil. Amanat Agung dari Matius pasal 28 ayat 19 gitu ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa dan Roh Kudus, ajarlah melakukan. Nah, yang 20, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman atau sampai kepada akhir zaman. Saudara, sekalipun ada banyak sekali tafsiran, banyak sekali perkiraan-perkiraan mengenai hidup saya dan saudara di Indonesia. Ada yang berkata Indonesia kita akan menghadapi kesulitan, kita akan menghadapi masa krisis, menghadapi dan sebagainya. Tanpa saya mengajak saudara untuk mengabaikan kesulitan itu, tidak. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa Tuhan yang pernah menyertai bangsa Israel adalah Tuhan Yahweh yang sama yang menyertai orang percaya kepada Yesus. Amin. Jangan takut menghadapi hidup. Jangan dikuasai kekhawatiran dan ketakutan menghadapi kesulitan hidup. Tuhan menyertai kita. Dan yang ketiga, sikap yang harus kita miliki untuk bisa menikmati atau memenangkan perjuangan hidup kita adalah prinsip ketaatan. Ayat 1, pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama dan kita aminkan sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Diulang 2 kali dan ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, supaya engkau bertindak hati-hati. Janganlah saudara belok kanan atau belok kiri, tetapi luruslah dalam firman Tuhan. Jangan dipahami letterlek. Nanti kalau saudara jangan belok kanan belok kiri, lurus saudara nabrak tembok, bukan itu.
Tetap saudara di relnya Tuhan maksudnya. Ya. Kunci atau pilar yang ketiga adalah ketaatan. Kalau boleh saya gambarkan circle dari ketaatan yang menghasilkan berkat pertolongan pemeliharaan Tuhan adalah dimulai dari kata kuatkanlah hatimu, diulang 2 kali ayat 6 dan ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ayat 7 hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya di sini adalah tunduk dan patuh kepada otoritas Tuhan tanpa gentar, tanpa takut. Saya yakin waktu itu Yosua punya perasaan. Bagaimana mungkin saya hanya seorang batur, saya hanya seorang abdi. Saya harus memimpin bangsa yang sebesar ini untuk merebut tanah Kanaan. Mungkin dia ingat tentang protes bangsa Israel ini kepada Musa. Musa jadi gitu-gitu kan nanti bagaimana saya dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau Tuhan berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatlah, jadilah kuat, jadilah teguh di dalam hatimu. Karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini prinsip mengenai taat kepada firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan, artinya mengucapkan. Apakah itu mengucapkan untuk diri kita sendiri, ataukah itu mengucapkan dalam rangka kita mengajar orang lain, mengajar anak-anak kita, dan sebagainya. Nampaknya firman Tuhan itu perlu diucapkan. Ya, di batin ya oke, tapi perlu diucapkan juga nampaknya. Karena seringkali apa yang kita ucapkan katanya, ya itulah yang akan terjadi. Ya. Sebab itu saya berulang kali, mari kita nambahin di otak kita ini adalah bunyi dari firman Tuhan. Sudah enggak, misalkan saudara enggak hafal ayatnya, saya enggak tahu di Matius pasal berapa, ayat berapa saya enggak tahu, tapi bunyinya gini, ya masih puji Tuhan. Ya, mari kita tambahin memori kita dengan memori firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang suatu saat, yang saat-saat tertentu bisa kita ucapkan sebagai bentuk dari iman kita. Ya, memperkatakan dan merenungkan berarti mengisi ruang mental pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau kata siang dan malam bukan berarti pagi dan sore, enggak. Ini gaya bahasa yang kalau menyebut dua sisi yang berlawanan menunjukkan semuanya. Ya, itu. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Supaya apa? Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan mengingatkan, tetaplah ada di dalam tracknya Tuhan. Tetaplah ada di dalam jalur Tuhan. Jalur firman Tuhan. Tuhan berjanji dengan demikian engkau akan berhasil atau engkau akan beruntung dimanapun engkau pergi. Bertindaklah sesuai dengan seluruh hukum. Ini adalah prinsip konsisten kepada aturan. Saudara sadar atau tidak, ya, orang yang taat kepada peraturan, ya, orang yang memegang teguh peraturan, kita sadar atau tidak, itu pasti akan menjalani hidupnya lebih baik. Dan berkemungkinan besar orang yang demikian akan berhasil lebih baik. Kalau nggak percaya kita coba bareng-bareng. Ya. Dan orang yang suka melanggar peraturan, ya biasanya yang
Delewer-delewer. Dan yang sering kali juga terjadi ini, itu, dan sebagainya karena ada pelanggaran. Itu pelanggaran secara aturan secara umum dulu aja gitu. Ya. Orang yang suka melanggar peraturan lalu lintas, ya biasanya dia yang lebih banyak kadang-kadang kecelakaan, kadang-kadang tertabrak karena lampunya merah dia masih jalan, kita tangkap polisi. Kamu tahu lampunya merah? Tahu Pak. Artinya apa? Berani kan Pak? Bukan. Ada teman saya lagi katanya, tadi belum merah, masih merah muda. Itu terserah alasanmu. Yang jelas merah itu melanggar. Ya. Konsisten kepada aturan. Dan janji firman Tuhan, supaya engkau beruntung dan apa yang engkau jalani akan berhasil. Itu janji firman Tuhan. Ya. Saya tahu, saya pun juga bukan orang yang sempurna, jelas. Tapi prinsip ketaatan kepada firman Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Memang taat itu tidak gampang dan tidak enak. Jelas itu. Tapi yakinlah orang yang taat ya akan berhasil lebih baik. Mari kita lihat buah dari ketaatan yang radikal yang berdasarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, mengenai janji keberhasilan sebuah proses, dikatakan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, ayat 7. Dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Realitas sejarah yang membuktikan janji firman Tuhan itu. Kemenangan dicapai oleh Yosua bersama dengan bangsa Israel. Yosua pasal 12 ayat 1 sampai 24. Kalau saudara membaca daftar bangsa-bangsa atau kota-kota yang ditaklukkan oleh Yosua bersama dengan bangsa Israel. Saya lupa jumlahnya, tetapi di sana didaftarkan. Inilah daftar dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Israel bersama dengan Yosua, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan di akhir hidupnya Yosua tetap teguh dalam imannya, dan itu diwariskan kepada anak-anak dan seluruh isi keluarganya. Yosua pasal 24 ayat 15c, ketika Yosua di masa tuanya menghadapi waktu itu bangsa Israel sesudah lama di tanah Kanaan, tinggal di tanah Kanaan, bangsa Israel mulai nakal lagi, mulai belajar menyembah Allah-allahnya bangsa-bangsa yang lain, kota-kota yang lain itu, dan seterusnya. Tetapi Yosua memberikan keyakinan. Ini seperti di depan bangsa Israel dikumpulkan, silahkan sekarang putuskan kalian. Kalau mau ikut Allah itu silahkan. Sampai begitu bayangan saya. Tapi Yosua berkata, tetapi aku dan seluruh isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Yahweh. Dan sepanjang umur hidupku hanya akan beribadah kepada Tuhan. Ini pernyataan iman yang luar biasa. Imannya Yosua tidak dipengaruhi oleh bangsa yang dipimpinnya, sekalipun sampai protes kepada dia dan sebagainya. Itu juga nanti saudara lihat sahabatnya Yosua. Siapa? Ada yang ingat? Kaleb. Di umur 80 sekian tahun, 84 tahun dia berkata, Yos, panggil Yosua kan? Sekarang bangsa-bangsa sudah kamu tundukkan, masih ada di negeri itu di bagian yang utara itu, negeri orang Het itu belum. Oke, serahkan kepadaku dan kepada keluargaku. Aku akan menundukkannya. Ini umur sudah 84 tahun. Dia berkata bahwa umurku sekarang, kekuatanku sekarang masih sama dengan kekuatanku ketika aku mendengarkan janji Tuhan yang disampaikan kepadamu dan kepadaku. Luar biasa. Orang-orang yang teguh di dalam iman nampaknya akan mendapatkan kekuatan luar biasa dari Tuhan.
Sebagai kesimpulan, kita bisa meraih kemenangan dalam perjalanan perjuangan hidup saya dan saudara. Jangan takut menghadapi tantangan hidup kita, apapun yang terjadi. Kesulitan ada, kesusahan pasti ada, masalah pasti ada. Tetapi bersama dengan Tuhan, mari kita mengembangkan 3 sikap ini. Yang pertama, sikap siap. Kita harus siap menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, prinsip percaya atau beriman kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Bergantung kepada kekuatan, bergantung kepada kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah mari kita taat. Ada dalam track-nya Tuhan terus. Ya. Mengkaitkan hidup kita dengan Tuhan terus. Dan mari kita akan terus menikmati janji kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala. Masing-masing berdoalah, bersyukurlah kepada Tuhan kalau firman Tuhan ini mengingatkan saudara, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Kita di dunia ini tidak sendirian, tetapi Roh Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan yang berjanji kemenangan, kekuatan, kesanggupan menghadapi kesulitan hidup, masalah hidup. Dan kita percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Dan percayalah kepada firman Tuhan ini. Terima kasih. Kita berdiri bersama-sama.